Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, mata kuliah Compounding and Dispensing, materi yang akan saya bawakan mengenai pengelompokan, penyimpanan, dan kerusakan obat. Nah, mengapa ini penting? Karena sebenarnya semua lapangan pekerjaan apoteker, baik di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di industri dan PBF, sarana distribusi, semuanya pasti menerapkan teori tentang pengelompokan, penyimpanan, dan kerusakan obat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, terlebih dulu kita perlu mengetahui apa pengertian dari obat. Ya, jadi obat berbeda, tidak berbeda jauh dengan racun, di mana perbedaannya hanya dari skala dosis. Ketika dosisnya berlebih, itu akan menimbulkan efek toksik, dan ketika dosisnya tepat, dia akan memberikan efek terapi. Selain itu, obat juga bukan hanya berfungsi sebagai penyembuhan, untuk penyembuhan, namun obat juga bisa berfungsi sebagai diagnosis ataupun pencegahan. Kemudian dia juga bisa sebagai peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, sebelum sebelumnya kita pertama kali eh, kita pertama sebelum masuk ke penyimpanan dan kerusakan obat, yang pertama kita harus ketahui mengenai kelompok-kelompok obat. Nah, di sini saya membagi pengelompokan obat menjadi 3 bagian besar, yaitu berdasarkan bentuk sediaannya, kemudian berdasarkan produsennya, dan yang ketiga berdasarkan peraturan dan undang-undang. Nah, berdasarkan peraturan dan undang-undang terbagi menjadi dua, yaitu obat kimia dan obat tradisional. Berdasarkan bentuk sediaan, obat terdiri dari bentuk sediaan padat, semi padat, cair, dan steril. Di mana seperti yang sudah banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, kalau bentuk padat itu seperti serbuk ya, biasa dibuat dalam bentuk puyer. Kemudian bisa juga berbentuk tablet, tablet ataupun kapsul. Sementara kalau bentuk semi padat, dia bisa berbentuk salep ataupun krim. Kemudian kalau dia berbentuk cair, bisa berbentuk larutan, emulsi ataupun suspensi. Dan steril berupa cairan injeksi, serbuk injeksi ataupun cairan infus. Nah, berdasarkan produksinya atau produsennya ya, terbagi menjadi 5. Ada yang disebut obat generik, kemudian ada yang disebut obat paten, obat mitu, obat generik berlogo, dan obat bermerek. Nah, banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, kalau mungkin ada yang sudah pernah bekerja di apotek ataupun magang, eh, di sana biasa ada pembeli yang komplain ketika kita menawarkan sebuah obat dan obatnya memiliki harga yang lumayan mahal. Mereka akan komplain mengapa obatnya mahal sekali, sementara di tempat lain, di apotek lain, obatnya tidak semahal ini. Nah, kadang kita menjawab bahwa ini adalah obat paten. Tapi sebenarnya tidak semua obat yang mahal itu merupakan obat paten. Ya, kalau di sini kita bisa melihat bahwa terbagi memang beberapa kelompok, yaitu obat generik. Kalau obat generik pasti semua sudah tahu ya bahwa namanya itu pasti berdasarkan Farmakope Indonesia ataupun WHO. Dan di kemasannya tidak tercantum logo ataupun nama dagang dari produsen. Sementara kalau obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dari suatu industri farmasi. Biasanya hak paten obat berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Nah, obat paten ini tidak bisa diproduksi oleh industri lain, hanya industri yang pertama kali mengeluarkan obat tersebut yang bisa memproduksi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa di peredaran di masyarakat tidak ada obat obat seperti itu yang beredar kecuali dari satu produsen saja. Nah, sementara obat itu dari katanya saja kita bahasa bahasa Indonesia itu obat saya juga ya, artinya berarti obat ini adalah obat paten yang sudah habis masa patennya sehingga dia sudah bisa diproduksi oleh industri lain. Dan obat itu ini sebenarnya dia terbagi menjadi obat generik berlogo ataupun obat bermerek. Nah, banyak yang sering salah ini ya, yang sering tertukar obat generik dengan generik berlogo. Ya, jadi ada bedanya. Kalau obat generik, dia tidak ada logo ataupun tidak ada logo di kemasannya. Sementara kalau obat generik berlogo, biasanya itu memunculkan logo dari produsennya.
Sementara kalau obat bermerek ini adalah obat yang nama nama obatnya itu sudah disandingkan dengan nama produsennya. Seperti contohnya Sanmol ya, paracetamol yang diproduksi oleh Sanbe itu dinamakan Sanmol. Kemudian eh, dan banyak lagi nama-nama obat lain yang sudah dimodifikasi. Mungkin seperti Novagesic, ada yang tahu Novagesic dia berisi paracetamol. Kemudian dan banyak lagi jenis-jenis nama-nama obat yang lain. Nah, biasanya obat yang kita temui di apotek ataupun di toko obat yang mahal itu biasanya obat bermerek, ya. Jadi tidak semuanya obat yang mahal adalah obat paten. Nah, ini contoh-contohnya. Jika kita lihat di sini ada Lipitor, ya Lipitor ini dia merupakan obat paten, penemunya adalah Pfizer. Isinya atorvastatin, ya. Jadi ini salah satu golongan obat kolesterol, ya. Kemudian ketika dia sudah habis masa patennya itu sudah bisa diproduksi oleh produsen lain. Ini uh, atorvastatin kalsium ini dia merupakan obat generik dan kita lihat di situ ada bedanya ya, ada logo HJ, artinya dia merupakan obat generik berlogo atau biasa disebut OGB, ya disingkat OGB. Pembuatnya adalah PT Hexapam. Kemudian kalau yang di sebelah setelahnya itu adalah Trufas. Nah, Trufas ini adalah obat branded atau obat bermerek karena namanya sudah ini sudah bukan lagi obat generik, dia sudah dibuat namanya oleh produsennya ya. Jadi di sini produsennya adalah Calbec. Nah, kalau kita lihat Lipitor dengan Trufas, ini sebenarnya sama-sama ya, nama obatnya bukan lagi pakai nama generik. Nah, bagaimana caranya kita bedakan apakah dia obat paten ataupun obat bermerek? Nah, kita lihat dari produsennya. Biasanya kalau produsennya Pfizer ataupun Bio Farma misalnya, itu biasanya mereka memang memproduksi obat baru, obat paten, ya, karena mereka memiliki uh, apa bidang penelitian tersendiri yang memadai untuk melakukan pengujian terhadap obat baru. Ya, jadi biasanya kita lihat dari produsennya. Tapi kalau kita misalnya sudah lihat bahwa dia produsennya adalah Pfizer, sementara kita juga di apotek memiliki obat lain yang sama dengan produksi dari Pfizer, walaupun dia produsennya berbeda, maka bisa dikatakan bahwa obat Lipitor ini dia sudah bukan obat paten, ya, karena mungkin sudah habis masa patennya. Tapi untuk memastikan kita perlu mencari referensi, ya, mencari pustaka, apakah betul Lipitor ini sudah habis masa patennya sehingga sudah bisa diproduksi oleh produsen lain. Dan obat paten itu bukan cuma dari segi nama saja yang paten, tapi dari segi baik dari segi formulanya juga ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari formulanya dan perubahan itu uh, dikategorikan sebagai perubahan yang signifikan atau perubahan yang membawa membawa efek yang berbeda ataupun stabilitas yang sangat berbeda dengan formula sebelumnya, maka itu dan didaftarkan oleh produsennya, didaftarkan untuk mendapatkan hak paten, maka itu menjadi hak patennya, ya, maka dia menjadi obat paten. Nah, kemudian yang paling ujung ini adalah atorvastatin generik ya. Jadi dia sama sekali di kemasannya tidak ada merek atau logo dari produsennya. Jadi sudah bisa bedakan obat generik berlogo dengan obat generik yang biasa. Nah, sekarang kita masuk di penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan peraturan ya. Jadi di sini ada penggolongan obat kimia dan ini sudah sering pasti kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada obat bebas, logonya warna hijau dengan lingkaran hitam, kemudian obat bebas terbatas, lingkaran biru, obat keras. Nah, obat keras ini terbagi lagi ya, ada yang obat keras narkotika, ada yang psikotropika, ada juga obat keras biasa ya. Nah, kalau obat keras narkotika dia logonya plus palang ya, palang merah. Sementara kalau obat uh, keras golongan psikotropika itu huruf K. Nah, termasuk juga prekursor ya, dia termasuk obat keras. Namun ada juga prekursor yang dikategorikan sebagai obat bebas terbatas. Nanti sebentar saya tampilkan contohnya. Nah, kalau di apotek biasanya obat bebas dan obat bebas terbatas itu
dia digolongkan sebagai OTC, artinya over the counter. Jadi biasanya kalau misalnya kita ada di apotek yang modern yang sudah memiliki swalayan di depan, dia tidak perlu penjagaan untuk masyarakat itu atau pembeli bisa melayani dirinya sendiri di over the counter ya, di obat-obat yang obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, sementara kalau obat keras ini dia perlu resep dokter ya, jadi kita tidak bisa memberikan obat yang tergolong obat keras tanpa resep dokter. Tapi ada pengecualian ya. Jadi misalnya golongan obatnya adalah obat wajib apotik (OWA) dan ini sudah diatur di undang-undang di lampiran itu banyak daftar-daftarnya obat-obat apa saja yang termasuk OWA dan berapa jumlah yang bisa diberikan. Nah, ini tidak perlu resep dokter ya. Jadi OWA adalah obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter. Ya, jadi uh, misalnya asam mefenamat ya, asam mefenamat itu kan dia termasuk obat keras, tapi bisa diberikan dalam jumlah tertentu dan ini semua sudah diatur. Nah, sementara kalau prekursor ini biasanya kita dapati di obat-obatan flu ya, obat flu. Ini contohnya kayak efedrin, pseudoephedrine, norepinephrine, ergotamin, ergometrin, atau kalium permanganat. Paling sering itu kita temukan pseudoephedrine di obat flu. Ya, kalau ini dia adalah prekursor. Nah, prekursor ini sebenarnya dia juga pengeluarannya harus pakai resep ya, dan sebenarnya ada pelaporannya setiap bulan, bukan cuma narkotika dan psikotropika, namun pelaporannya ini belum ketat diatur sehingga masih banyak sarana farmasi yang belum melaporkan prekursornya. Nah, selanjutnya narkotika dengan psikotropika. Apa perbedaan yang paling mencolok antara narkotika dengan psikotropika? Ya, kalau narkotika itu dia lebih ke menghilangkan nyeri. Sementara kalau psikotropika dia kadang digunakan untuk perubahan mental ya, mental dan perilaku. Kadang kalau orang yang susah tidur atau mengalami depresi itu bisa diberikan psikotropika atau kejang misalnya. Ya. Sementara kalau narkotika ini dia lebih ke rasa nyeri yang hebat. Misalnya contohnya sering kita dengar morfin ya, atau mungkin yang paling sering juga digunakan obat batuk ya, kodein. Biasanya ini untuk batuk yang sudah parah diberikan kodein. Nah, untuk ini eh, khusus untuk obat bebas terbatas, dia memiliki beberapa tanda peringatan ya, ada 6 tanda peringatan. Nah, jadi obat bebas terbatas ini sebenarnya dia juga perlu perhatian khusus ya. Jadi ketika diberikan obat dengan obat bebas terbatas itu harus disertai dengan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, sama dengan OWA juga. Ya, jadi kita tidak boleh hanya memberikan saja, tapi itu harus disertai dengan penjelasan. Dan sampai kayak misalnya contohnya obat SG proses ya, SG proses itu yang untuk radang, dia kan besar sekali ya tabletnya. Ya, jadi kalau kita tidak memberikannya dengan penjelasan misalnya, maka itu orang yang mengkonsumsi obat tersebut bisa langsung menelan obat tersebut padahal itu adalah tablet hisap. Sama juga dengan misalnya Supo ya, Supo ataupun Okula. Kalau misalnya kita tidak beri penjelasan, itu bisa dia minum, padahal penggunaannya bukan untuk diminum. Nah, sementara kita masuk sekarang di obat keras ya, obat keras yang tergolong OWA. Kenapa ada obat yang dikatakan bagaimana kriteria obat keras yang bisa dimasukkan sebagai OWA? Nah ini ya, jadi OWA itu diatur pemberian jumlahnya dan kita harus memberikan KIE. Nah, ada 5 kriteria OWA. Yang pertama, obat keras itu bisa dikategorikan sebagai OWA jika dia tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Kemudian kriteria keduanya, obat keras yang tergolong OWA itu harus tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Artinya ketika dia digunakan sendiri, itu tidak memperparah dari penyakitnya. Kemudian yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai Doge, misalnya vaginal Doge, itu kan dia menggunakan alat tertentu ya, maka itu dia tidak termasuk OWA.
karena dia harus punya alat khusus. Kemudian yang keempat, penggunaannya memang uh, untuk penyakit yang tinggi prevalensinya di Indonesia, artinya banyak masyarakat Indonesia yang mengalami penyakit tersebut. Kemudian yang kelima, obatnya ini memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Artinya dia aman jika digunakan sendiri. Nah, sedangkan untuk golongan obat keras, golongan psikotropika ini ada 4 ya golongannya, berbeda dengan narkotika yang cuma 3. Kalau psikotropika ini ada 4. Dan yang paling banyak kita gunakan adalah golongan 4 dan golongan 3. Ya, golongan 1 itu dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi. Kemudian golongan 2 dia berhasiat untuk pengobatan, tapi potensinya sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Sementara golongan 3 dia berhasiat pengobatan dan dia menjadi pilihan terakhir, ya karena dia potensinya sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya di sini fenobarbital yang sering uh, diresepkan oleh spesialis anak ya jika ada anak yang mengalami demam tinggi hingga dikhawatirkan dia mengalami kejang. Ini biasa dicampur dalam puyernya. Itu nama lainnya adalah luminal. Ya, jadi kemudian golongan 4 ini dia berhasiat sebagai pengobatan dan potensinya ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya mungkin kayak diazepam ya, yang sering digunakan orang misalnya orang yang cemas atau depresi diresepkan alprazolam ya, dan ini semuanya harus menggunakan resep. Karena kenapa? Golongan psikotropika dan narkotika ini sangat ketat pengaturannya oleh BPOM. Ya, bahkan setiap obat yang keluar itu harus ditelusuri apakah dia mempunyai resep atau tidak. Kemudian golongan narkotika. Sama dengan golongan psikotropika, dia juga punya golongan uh, 3 ya, kalau golongan narkotika, dan yang paling banyak digunakan adalah golongan 3. Karena golongan 1 itu dia sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga dia hanya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan saja. Kemudian golongan 2 dia bisa digunakan di pengobatan tapi menjadi pilihan terakhir karena dia juga mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Sementara kalau golongan 3 ini yang paling banyak digunakan dalam terapi dan dia potensinya ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Nah, apa saja contohnya? Ini ya. Ini kalau di berita mungkin paling sering kita lihat diberitakan ya orang menyalahgunakan narkotika seperti heroin ya atau ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin atau sabu-sabu, kemudian MDMA atau ekstasi. Ya, jadi golongan 1 ini yang paling sering kita dengar di berita disalahgunakan. Kemudian golongan 2 morfin, peptidin, dan metadon ini biasanya digunakan untuk anti nyeri di rumah sakit ya jika penggunaan anti nyeri lain itu sudah tidak bisa menghilangkan nyerinya. Kemudian golongan 3 kodein dan etilmorfin ini biasa digunakan kodein untuk obat batuk. Nah, selanjutnya golongan obat keras lain yaitu prekursor. Jadi prekursor ini dia merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika dan psikotropika. Jadi dia dengan pengolahan sedikit saja atau penambahan senyawa lain sedikit itu sudah bisa menghasilkan narkotika atau psikotropika. Nah, terbagi menjadi 3 ya, ada yang prekursornya bahan baku, kemudian prekursor reagensia, dan ada juga sebagai pelarut. Dan biasanya yang paling banyak di apotek itu adalah prekursor bahan baku. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang ya bahwa prekursor itu ada terbagi menjadi 2, ada yang digolongkan sebagai obat keras, ada yang digolongkan sebagai obat bebas terbatas. Nah, apa bedanya? Kita lihat dari dosisnya. Kalau kalian pernah jalan-jalan di apotek misalnya, lihat di situ obatnya ada Tremenza. Nah, bandingkan dengan Crofet ya. Dan di sini kan komposisi prekursornya itu adalah pseudoephedrine ya. Kita lihat pseudoephedrine-nya. Nah, dosis pseudoephedrine di Tremenza itu lebih besar daripada di Crofet. Ya, jadi di Tremenza dia 30 mg, sementara di Crofet pseudoephedrine-nya hanya 15 mg. Makanya di Crofet dia tergolong sebagai obat bebas terbatas. Nah, kita lihat di sini contohnya. Jadi efedrin ketika dia ditambahkan dengan senyawa pereduksi, dia itu akan menghapus gugus OH, itu dia akan menjadi metamfetamin. Ya, jadi metamfetamin ini tadi golongan apa? Narkotika ya, golongan 1. Nama lainnya adalah sabu-sabu. Jadi
Ini yang biasa bahaya jika disalahgunakan prekursornya. Nah, sekarang kita masuk di penyimpanan obat. Ya, jadi penyimpanan obat ini sangat penting karena dia bisa mempertahankan efek dari obat eh, ataupun dia mempertahankan stabilitas dari obat tersebut. Nah, penyimpanan obat ini terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan kelas terapi, berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan alfabetis atau abjad, kemudian berdasarkan sistem ada FIFO dan FIFO, dan berdasarkan bagian penyimpanan yang misalnya kita simpan dia di ruang perhatikan, di ruang resep, OTC ataupun di gudang sebagai stok. Nah, kalau berdasarkan kelas terapi biasanya dibagi bagian, ada yang obat-obatan untuk kardiovaskular, ada untuk pencernaan dan lain-lain. Kemudian kalau bentuk sediaan biasanya disimpan di rak terpisah ya. Kalau misalnya obat sirup, kemudian obat salep, obat tablet itu biasanya berbeda-beda raknya. Kemudian kalau alfabetis ini biasanya berlaku secara umum. Walaupun kita sudah mengelompokkannya berdasarkan kelas terapi, tapi kita bisa menyusunnya lagi berdasarkan abjad ya. Sebenarnya ini semua untuk memudahkan menemukan obatnya jika ada resep yang masuk atau misalnya ada permintaan dari pembeli, maka itu kita bisa gampang menemukan obatnya jika disusun berdasarkan abjad. Kemudian berdasarkan sistem ya, ada first expire, first out atau first in, first out. Nah ini sebenarnya yang paling efektif adalah FIFO ya, karena first expire, first out. Yang pertama, yang lebih dulu expire-nya itu yang lebih dulu dikeluarkan. Karena kenapa? Tidak selamanya obat yang baru masuk itu expire-nya lebih lama daripada obat yang sudah lebih dulu masuk. Ya, jadi kita harus melihat berpatokan dulu expired date-nya. Kemudian yang terakhir berdasarkan bagian ya, jadi ini sebenarnya pengaturan ini saja untuk kalau misalnya obatnya dia merupakan obat-obat yang sering diresepkan, maka kita taruh di ruang resep. Kemudian kalau obatnya dia merupakan obat-obatan yang banyak orang cari, misalnya kayak Sanmol, dia kan termasuk obat bebas, itu bisa kita letakkan di over the counter OTC. Kalau misalnya dia obat yang uh, sering diracik, ya misalnya anak-anak, itu biasanya kita letakkan di dekat ruang peracikan. Ataukah kalau dia misalnya merupakan stok dari obat, kita simpan di gudang. Nah, ada penyimpanan khusus. Ya, penyimpanan khusus ini biasanya untuk obat-obatan yang high alert. Ya, jadi high alert itu dia merupakan obat yang harus diwaspadai karena dia memiliki resiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau bisa menyebabkan kesalahan ya. Jadi contohnya seperti obat lasa, look alike, sound alike, atau bahasa Indonesia kita sebut norum, nama obat rupa dan ucapan mirip. Nah, jadi ini sangat bahaya jika salah ambil. Ya, jadi dia termasuk high alert dan perlu penyimpanan khusus. Nah, di sini bagaimana cara penyimpanan khususnya? Itu kita menggunakan dua metode. Ada yang metode Tolman letter, artinya seperti di slide bisa dilihat contohnya, misalnya ephedrine dengan epinephrine, itu dia kan hampir mirip ya namanya. Makanya dalam penulisannya itu, misalnya di dos-dos obatnya ataupun di rak-rak ya, kita beri label, itu huruf yang membedakan penyebutannya itu dikapitalkan dan ditebalkan. Itu untuk langsung bisa dilihat. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara menyisipkan obat di antara kedua obat yang mirip. Misalnya ephedrine dengan epinephrine, ini di tengah-tengahnya kita berikan obat lain ya eh, yang beda namanya sehingga orang bisa melihat yang mana yang ephedrine, yang mana yang epinephrine. Kemudian high alert kedua yaitu elektrolit konsentrat tinggi. Ya, misalnya elektrolit NaCl itu kan kalau 0,9 dia cairan fisiologis ya. Jadi kalau dia sudah lebih dari 0,9 maka dia tergolong elektrolit konsentrat tinggi. Ada juga kalium klorida, kemudian magnesium sulfat dan lain-lain. Nah, high alert yang ketiga yaitu obat-obat sitostatika. Nah, obat-obat sitostatika ini biasanya diracik ya. Obat-obat kanker biasanya diracik disesuaikan dengan kebutuhan dosis dari si pasien. Makanya kadang memang di rumah sakit biasanya kan peracikan sitostatika ini terjadi cuma di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itu biasanya ada ruang sitostatika, ruang peracikan dan di sana memang dilengkapi dengan alat-alat tertentu yang bisa mencegah terjadinya
risiko kepada orang yang meracik, ya, karena obat sitostatika ini jika kena kulit itu bisa merusak jaringan kulit. Nah, termasuk juga penyimpanan psikotropika dan narkotika, ya, ini juga mempunyai penyimpanan khusus di mana dia diletakkan dalam lemari dua pintu, ya, jadi masing-masing pintunya itu ada kunci yang berbeda dan kuncinya itu dikuasakan kepada apoteker penanggung jawabnya, ya, APJ atau apoteker pengelola apoteknya. Dan satu kuncinya kan dua kunci, dan satu kuncinya itu dikuasakan kepada pegawai lain di apotek tersebut, apakah dia asisten apoteker ataupun apoteker pendamping, ya, jadi bisa. Kenapa? Karena ini sebenarnya untuk saling menjaga. Jangan sampai satu 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 orang saja yang pegang dua-dua kuncinya, itu bisa disalahgunakan. Makanya harus dua orang yang pegang. Kemudian bisa dibaca sendiri, ya, selebihnya. Nah, sekarang kita masuk di kerusakan obat. Jadi ada beberapa jenis kerusakan obat yang sering terjadi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan obatnya yang tidak tepat. Seperti bisa terjadi reaksi oksidasi reduksi, hidrolisis, polimerisasi, dekarboksilasi, dan degradasi. Nah, apa saja efeknya? Ini efek dari kerusakan obat, ya. Dia bisa menurunkan efek obat atau bisa meningkatkan efeknya, sehingga menyebabkan efek toksik, kemudian atau bisa juga dia membuatnya menjadi tidak berefek, kemudian atau memberikan efek yang berbeda dan bisa menyebabkan alergi. Nah, ini juga kita harus perhatikan, ya, BUD, beyond use date, ya, jadi eh, seberapa lama obat tersebut bisa digunakan semenjak sudah dirusak kemasan primernya, ya, sudah dibuka dari kemasan primer. Ini yang harus kita hitung sebenarnya kalau kita memberikan obat kepada pasien, obat racikan, ya, kita harus hitungkan BUD-nya. Ataukah kalau kita di rumah punya kotak obat, itu sebaiknya kita tuliskan kapan obat tersebut dibuka tanggalnya, sehingga kita bisa perhitungkan kira-kira dia sampai seberapa lama bisa disimpan. Nah, ini reaksi senyawa, reaksi kerusakan obat, ya, yang terjadi. Contohnya hidrolisis ini biasanya karena adanya air atau uap air, kemudian suasana lingkungan asam basa dan ikatan esternya sangat lemah. Nah, contohnya aspirin, asetosal, ini ketika dia mengalami hidrolisis, dia bisa berubah menjadi asam salisilat dan asam asetat. Jadi biasanya itu tabletnya sudah berbau, ya, berbau-bau cuka. Kemudian dia di tabletnya seperti ada kristal jarum. Kemudian kalau keluaran fenikol dia menjadi tidak berefek. Kemudian dekarboksilasi sama dengan tadi dia menjadi inaktif. Kemudian epimerisasi, ya, tetrasiklin dia menjadi toksik. Kemudian ada juga perubahan struktur dari penisilin, dia menjadi asam penisilinat, menyebabkan reaksi alergi. Nah, ini beberapa karakteristik fisik, ya, tampilan fisik dari obat-obat yang sudah mengalami kerusakan. Biasanya kalau tablet biasa itu warnanya sudah berubah, ataupun baunya, ataupun rasanya, ya, dia sudah mengalami perubahan. Kemudian tabletnya biasanya retak, pecah, ataupun rapuh. Dan ini bukan dari kesalahan formulasi, ya, biasanya ini karena memang eh, di awal dia bagus, tapi setelah penyimpanan dia menjadi retak, pecah, atau rapuh. Ini sudah tidak stabil. Kemudian tablet salut, perubahan warna salut, salutnya retak, perembesan bahan aktif, ya, jadi biasanya di salutnya itu ada warna yang berbeda dengan warna lainnya. Misalnya dia menjadi lebih gelap, itu biasanya karena perembesan bahan aktif. Kemudian kapsul gelatin, ya, biasanya kapsulnya menjadi melunak atau warnanya berubah. Eh, Kemudian kapsulnya lengket satu sama lain. Kemudian untuk salut dengan krim biasanya warnanya berubah, kemudian bau tengik, ya, kemudian mengeras dan tidak homogen atau dia memisah. Kemudian larutan, kalau larutan biasanya terjadi perubahan warna, bau dan rasa, kemudian terjadi kekeruhan. Kan kalau kita tahu, ya, larutan itu adalah cairan yang tercampur secara sempurna, ya, yang larut secara sempurna sehingga tidak mungkin ada kekeruhan. Beda dengan suspensi, ya. Jadi kalau larutannya sudah keruh,
menjadi endapan dan ataupun kristal-kristal itu sudah tidak bagus. Kemudian emulsi. Ya, emulsi juga terjadi perubahan pada warna, bau, dan rasanya. Kemudian terjadi pemisahan atau creaming. Suspensi, dia endapannya mengeras. Kan yang kita inginkan adalah sistem flocculasi ya, di mana dia memang endapannya cepat terbentuk, tapi ketika dikocok dia cepat terdispersi kembali. Kemudian tetes mata ya, tetes mata ini biasanya perubahan warna, kekeruhan kristal dan endapan. Makanya ketika kita mau gunakan tetes mata yang sudah lama disimpan, itu sebaiknya kita tetes dulu di kertas putih ataupun di tangan dan kita lihat warnanya apakah masih sama dengan yang sebelumnya atau tidak. Kalau tidak, tidak usah dipakai ya, walaupun baru dipakai sedikit. Tidak apa-apa dibuang daripada fatal terhadap mata bisa menyebabkan sampai kebutaan itu sangat bahaya. Kemudian serbuk serbuk atau puyar ya. Ini biasanya warnanya, bau dan rasanya itu berubah. Kemudian dia sudah lembab, menggumpal dan terjadi bintik-bintik putih ya atau jamur. Ya, mungkin sampai sini materi untuk materi kali ini. Nanti ya silahkan dipelajari kembali dan dicari referensi lain kalau misalnya ada penjelasan yang kurang. Ya baik, saya akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.